Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara orang beriman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Baik. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Puji Tuhan. Kalau kotong tanya orang Meriba semua bilang kabar baik. Karena memang akhir-akhir ini yang kotong dapat semuanya baik. Bapak Mama Saudara orang beriman. Biasanya orang selalu bilang kalau buah itu jatuh sonde jauh dari dipung pohon. Kalau pas dipung tanah rata, nah dipung buah jatuh pas di akar pohon. Tetapi kalau dipung pohon miring atau dipung tanah miring, nah jangan heran kalau dipung buah jatuh pasti lari jauh. Tentunya bahwa Bapak Mama orang beriman, orang selalu omong begini untuk menunjukkan kemiripan. Kemiripan seorang anak dan dia pung bapa, seorang bapa dan dia pung anak, seorang anak dan dia pung mama. Jadi kalau omong bilang itu anak isi dia pung bapa, neno ilo Tuhan Allah jadi pung bapa kas tahu itu anak isi beta. Ita marege rambut keriting hidung mancung. Ada lesung pipi lain. Dia akan kasih tahu sampai Tuhan Allah juga kasih tahu. Karena yang tadi buah jatuh son jadar pohon. Ada di pung kemiripan secara fisik. Mama justru mau kalah. Itu anak isi di pung mama. Rambut air badan kici-kici kalau omong suara gas. Sama juga yang orang bilang buah jatuh sonde jauh dari pohon. Dan itu menunjukkan tanda-tanda adanya kemiripan fisik pada diri manusia. Bapak Mama Saudara orang beriman, tentunya bahwa kemiripan fisik ini berpengaruh antara lain karena gen. Karena gen, sonde mungkin karena anak tetangga kemudian bilang dia mirip ke kita. Kalau yang son mirip ke kita itu anak tetangga. Yang dia pun buah jatuh pohon mungkin berdiri miring atau tanah yang miring. Sehingga itu anak tetangga. Atau siapapun anak. Karena kemiripan ini berpengaruh dari gen dan seterusnya. Sehingga ada kemiripan sikap, karakter, gaya, tabiat. Kalau dia pun bapak hari-hari kerja marah-marah, anak juga nanti omong sedikit marah-marah. Kalau dia pun bapak omong bateriak, dia pun anak juga nanti omong bateriak. Kalau dia pun mama lemah lembut, maka itu anak juga akan berbicara lemah lembut. Kalau orang tua hidup baik, maka sebentar anak juga hidup baik-baik. Kalau orang tua hidup dan kerja baik-baik, sebentar anak juga akan hidup dan kerja baik-baik. Kalau orang tua hidup tenang-tenang, sonde beribut, maka itu anak juga akan mengikuti ini kemiripan tabiat hidup sonde beribut. Bapak Mama Saudara orang beriman. Karena itu tentunya bahwa nanti akan terlihat bahwa orang akan mengenal anak dari dia pung bapa sapa. Orang akan mengenal itu anak. Oh, itu nobiliu pung anak itu. Memang teb oleh in amaf. Oh, itu dan itu usu pung anak. Teb oleh in amaf. Oleh in enaf. Tentunya Bapak Mama Saudara orang akan mengenal kita karena ada kemiripan fisik yang ada dalam diri kita. Kita juga tentunya memiliki kemiripan dengan Allah. Karena kita diciptakan atau dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan bahwa dalam hal ini Allah memberikan rohnya di dalam diri kita. Roh atau ruah. Di pembahasa Ibrani. Ruah. Allah memberikan rohnya di dalam diri kita. Karena kita berasal dari Allah. Dan karena itu kita memiliki kemiripan Allah.
Sehingga ketika orang melihat kita, orang juga melihat tanda-tanda kehadiran Allah dalam diri kita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kemiripan ini yang dimiliki oleh Kristus tentunya. Dia memiliki gambaran, memiliki kemiripan citranya sebagai anak Allah. Karena itu kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, tentunya bahwa kita juga melihat dari keteladanan Kristus. Dalam berpikir, dalam berkata, dalam berlaku, dalam bertindak seperti Kristus. Karena ada kemiripan-kemiripan dengan yang menjadikan kita hidup dan meneladani Kristus. Hidup berpadanan dengan Dia setiap hari. Sehingga Rasul Paulus tentunya mengatakan bahwa hendaklah kamu harus sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Harus sempurna. Tetapi benar bahwa kalau Rasul Paulus berkata harus sempurna, kita juga menyadari bahwa sebagai manusia kita memiliki kelemahan-kelemahan. Tetapi di satu sisi bahwa yang disampaikan oleh Martin Luther, hidup berpadanan dengan Dia setiap hari, kita harus menjadi seperti Kristus. Untuk menunjukkan kemiripan-kemiripan dan jati diri Allah dalam diri kita. Bapak, Mama, saudara orang beriman, hidup dan menjadi sama seperti, artinya bahwa kita hidup dalam keteladanan. Istilah keteladanan inilah yang merupakan gaya hidup. Inilah makanya menjadi daya tarik yang ada pada diri Yesus. Kalau kita membaca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan yang datang dan kita renungkan pada minggu pagi hari ini, Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Disampaikan di sana Bapak Mama, saudara orang beriman, bahwa orang-orang selalu mencari Yesus di mana saja Dia berada. Kata firman Tuhan, lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah orang besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ada banyak orang tentunya yang mencari dan mengikuti Yesus. Hanya karena adanya kemiripan-kemiripan sebagai gambaran Allah, sebagai anak tunggal Allah yang memiliki karakter dan jati diri Allah dalam dirinya, memiliki daya tarik dan daya pikat bagi orang lain dalam pengajaran dan dalam Dia memberitakan kabar baik serta melakukan kesembuhan-kesembuhan bagi orang yang mengikut Dia. Tentunya ada dua hal Bapak Mama yang Yesus tentunya lakukan sehingga menjadi daya tarik bagi orang lain untuk mengikut Dia. Yang pertama karena pengajarannya, dan yang kedua karena Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Ini dua hal tentunya yang dilakukan oleh Yesus. Gaya hidupnya, di mana Dia memberikan pengajaran-pengajaran tentang keteladanan, bertindak sebagai anak Allah. Tentunya bahwa Injil Lukas memberi catatan kepada kita bahwa sosok Yesus selalu memiliki daya tarik dengan ajaran yang didapat dan diterima oleh berbagai kalangan. Semua orang tentunya ketika mendengar pengajaran Yesus, tentunya bahwa mereka mengalami kelegaan dan kelepasan, mengalami sukacita karena pengajaran Yesus yang begitu luar biasa. Tetapi juga karena tindakan-tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus menjadi daya tarik. Sehingga kata firman Tuhan, ada banyak orang yang mencari dan mengikut Dia. Dia tampil dengan penuh wibawa, Dia tampil dengan penuh keajaiban dalam setiap perkataan-perkataan, dalam setiap pengajaran, dalam tindakan-tindakan penyembuhannya kepada mereka yang tentunya datang dengan pergumulan. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa apa yang disaksikan oleh penginjil Lukas, bahwa banyak orang berkumpul sejumlah besar orang yang datang dari berbagai tempat karena mereka mendengar tentang Dia dan supaya mereka juga disembuhkan
oleh Yesus. Artinya Bapak Maba Saudara, bahwa ada banyak orang mencari Yesus. Mencari Yesus untuk menemukan solusi tentang pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi ada banyak orang mencari Yesus karena dua hal tadi, yang merupakan daya tarik bagi orang lain. Dalam pengajaran-pengajaran yang penuh wibawa tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal. Tetapi juga dalam karyanya yang nyata, yaitu karya penyembuhan kepada mereka yang sakit, yang berbeban berat. Bapak Maba Saudara orang beriman, yang berikut, tentunya bahwa Yesus memiliki daya tarik untuk membuat orang lain tentunya berusaha. Kata firman Tuhan, mereka datang untuk mendengar Dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha. Tentunya bahwa daya tarik Yesus ini membuat orang berupaya berusaha, berlomba-lomba untuk kalau dapat juga mendapatkan bagian dalam mendengarkan akan pengajaran Yesus, tetapi juga mendapatkan bagian dalam memperoleh kesembuhan yang Kristus kerjakan. Dengan usaha, bukan dengan gampang-gampang saja. Ada orang yang bilang bahwa mengikuti Yesus itu hal yang gampang. Tetapi yang saya mau bilang di sini Bapak Ma, bahwa penuh dengan konsekuensi. Kita harus memiliki tindakan-tindakan untuk mengikut dan menemukan wibawa pemberitaannya, menemukan keajaiban-keajaiban dalam karyanya untuk menyembuhkan kita. Bapak Maba Saudara orang beriman, yang berikut, dengan segala usaha tentunya kita akan dapat merasakan bahwa ada kuasa yang keluar dari diri Yesus kepada orang-orang yang berusaha untuk kemudian mengalami kesembuhan di dalam Dia. Apabila kita membuka diri, berusaha, bertindak, maka Allah akan meresponi bagi kita. Allah sendiri yang akan meresponi bagi kita untuk kemudian kita mendapatkan kasih kuasanya, menemukan pengajaran-pengajarannya, dan juga menemukan tindakan-tindakannya bagi kehidupan kita. Tentunya Bapak Maba Saudara orang beriman, Yesus dalam perjalanan pelayanannya, Dia menunjukkan kasih kepada manusia. Dan kasih itu ada dalam dua bentuk. Yang tadi sudah saya sampaikan, Ia mengajar tentang Allah dan siapa dirinya dan tujuan kedatangannya. Sehingga dunia menjadi mengerti tentang Allah dan dirinya. Menunjukkan jati diri dan juga gambaran dirinya sebagai anak Allah. Yang kedua, Yesus datang dan memulihkan manusia yang ada dalam penderitaan karena berbagai pergumulan hidup. Yesus datang sebagai anak Allah dalam gambaran Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang sejati, yang datang untuk kemudian kita menemukan Allah di dalam dirinya. Tetapi juga tentunya bahwa Dia datang untuk memulihkan kita manusia dari berbagai-bagai penderitaan dan pergumulan. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Gereja dalam pelayanan juga harus senantiasa meneladani apa yang telah Yesus kerjakan. Gereja harus menjadi tempat di mana memberikan daya tarik tersendiri kepada orang lain, memberikan daya tarik kepada orang-orang berdosa, memberikan daya tarik kepada orang-orang yang belum bertobat, memberikan daya tarik kepada jemaat. Jangan sampai gereja menjadi tempat di mana tempat terasing untuk orang-orang lain. Jangan sampai gereja menjadi tempat yang asing untuk jemaat. Jangan sampai gereja menjadi tempat yang asing di mana orang-orang tidak dapat menemukan pengajaran Kristus dan juga keajaiban-keajaiban yang Kristus kerjakan melalui pemberitaan dan karyanya. Gereja harus menjadi tempat, pelayanan harus menjadi tempat, persekutuan orang percaya harus menjadi daya tarik bagi yang lain, bagi dunia dan manusia, untuk kemudian orang melihat bahwa ada keteladanan dan gambaran Kristus dalam diri kita, dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam pengajaran dan pemberitaan, juga dalam pelayanan, dalam kehidupan persekutuan beriman. Bapak Mama Saudara orang beriman, gereja bukan hanya menjadi gambaran dan daya tarik, tetapi gereja harus menjadi tempat yang menyegarkan jiwa dan memberikan tindakan-tindakan untuk membebaskan dan memulihkan.
Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya masing-masing kita mencari Yesus dengan berbagai-bagai tujuan. Tetapi Yesus memiliki daya tarik tersendiri. Dia memiliki kemiripan Allah yang begitu luar biasa, yang tentunya menjadi teladan yang sangat besar, yang patut untuk kita lihat dan kemudian kita mengikutinya. Dalam keteladanan itu, setiap orang percaya dituntut untuk hidup berpadanan dengan Kristus. Sebagaimana Bapak Mama, saya ulangi apa yang tentunya disampaikan oleh Martin Luther. Setiap hari kita hidup dan menjadi seperti Kristus. Baik dalam pengajaran, baik dalam tutur kata, dalam pemberitaan, dalam kehidupan persekutuan berjemaat tiap hari. Mari kita pulang Bapak Maba, saudara orang beriman, hidup dalam keteladanan dan juga dalam gaya hidup yang telah Kristus teladankan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan.